everyone, welcome to my video. Di video kali ini aku akan membahas novel yang menurutku cukup menarik ya, karena isu yang diangkat itu sangat cocok dengan apa yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Nah, ini dia guys, novel yang pengen aku bahas di video aku kali ini. Judulnya Reoni Berdarah tahun 1995, karya Yumnani dari penerbit Akad. Novel ini terdiri dari 356 halaman dan yang aku punya ini cetakan pertama Mei tahun 2025 guys. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja aku mulai dari blurbnya ya guys. Novel ini berlatar di kota Surakarta pada tahun 1995 dan cerita dibuka dengan kembalinya Zidan, sang tokoh utama yang setahun belakangan itu menghilang tanpa kabar. Dan setelah Zidan kembali, Zidan menemui kekasihnya untuk melepas rindu. Akan tetapi Zidan tidak pernah memberitahukan atau merahasiakan apa yang telah ia lakukan selama setahun belakangan guys. Cukup bikin penasaran ya. Nah, suatu hari, pada suatu malam yang tidak terduga, salah satu rekan Zidan, yaitu sahabat dari kekasihnya, mengalami sebuah peristiwa yang kurang mengenakan guys, di mana dia mendapatkan pelecehan seksual dari anak petinggi kampus tempat mereka berkuliah. Setelah si korban ini melapor kepada pihak kampus tentang apa yang ia alami, para petinggi kampus ini tuh malah membuat keputusan yang sangat tidak bijaksana guys. Pihak kampus tuh malah membebaskan pelaku dari hukuman dan malah memberikan surat peringatan kepada korban, bahkan mengancam akan mencabut hak mahasiswa dari si korban. Nah, mengetahui hal tersebut, Zidan gak terima dan dia mengajak teman-temannya untuk melakukan aksi untuk mencari keadilan bagi si korban ini guys. Nah, menurut kalian apakah Zidan berhasil mendapatkan keadilan untuk temannya ini? Kalian bisa baca sendiri novelnya nanti aku bakal kasih linknya di description box ya guys. Nah, sebelum aku masuk ke reviewnya, aku mau disclaimer dikit ya guys. Aku akan mereview novel ini dengan sejujur-jujurnya berdasarkan dari pengalaman pribadi aku membaca novel ini. Dan mungkin nanti aku bakal memberikan beberapa kritik, tapi aku tidak bermaksud untuk menjelekkan atau menghina ya guys, karena aku harap kritik yang nantinya aku sampaikan bisa menjadi motivasi dan masukan agar kedepannya bisa memberikan karya yang jauh lebih baik dari ini. Mari kita mulai reviewnya guys. Pertama yang ingin aku bahas adalah dari covernya dulu guys. Dari covernya menurutku ini cukup menarik dan judulnya pun juga lumayan menarik ya. Novel ini tuh juga memiliki beberapa ilustrasi yang cantik-cantik dan menurutku sangat merepresentasikan isu yang dibahas di dalam novelnya. Dan dari awal novel ini promosi, aku tuh langsung berminat untuk membeli novel ini karena dari sinopsis yang aku baca itu, aku langsung tertarik guys. Novel ini tuh juga sangat cocok dibaca di saat situasi kita sedang kayak gini ya guys. Seperti yang kita tahu, negara kita saat ini tuh sedang tidak baik-baik saja. Banyak aksi demonstrasi dilakukan di berbagai kota, bahkan di kota aku sendiri. Dan menurut aku, ini adalah timing yang cocok untuk membaca novel ini karena novel ini juga berisi tentang aksi demonstrasi untuk menuntut keadilan. Menurutku, topik yang diangkat di dalam novel itu sangat menarik, sangat berani. Isu yang diangkat lumayan sensitif ya guys, isu tentang pelecehan seksual. Gaya bahasa yang digunakan di dalam novel ini cukup baku tapi nggak terlalu kaku. Ada beberapa kalimat yang puitis yang membuat kisah romansanya tuh makin terasa. Dan karena novel ini berlatar di kota Surakarta, jadi banyak dialog-dialog yang berbahasa Jawa juga. Tapi jangan khawatir buat kalian yang nggak ngerti bahasa Jawa karena ada translate-nya di catatan kaki. Alur dari novel ini tuh juga cukup rapi, nggak ada typonya. Cukup membuat penasaran juga ya, apalagi di part waktu Zidan menghilang selama 1 tahun dan dia merahasiakan apa yang ia lakukan selama 1 tahun tersebut. Tapi guys, menurutku pribadi, di bagian ini tuh cukup bertele-tele dan nggak langsung to the point. Banyak adegan atau scene yang menurutku tuh nggak gitu perlu di bab-bab awal. Dan aku tuh merasa lumayan bosen di bab-bab awal. Even sampai ke halaman 200, aku tuh bener-bener nungguin ini di mana nih gregetnya.
Honestly, in my personal opinion, aku tuh lumayan kecewa sama novel ini karena aku cukup berekspektasi tinggi ya sama novel ini, karena seperti yang aku bilang di awal tadi, topik atau isu yang diangkat dari novel ini tuh sebenarnya sangat menarik banget. Aku kira konfliknya tuh bakalan complicated, tapi ternyata konfliknya cukup sederhana dan kurang klimaks, I think. Nah, untuk di bab-bab akhir, emosi pembaca tuh cukup dipermainkan ya guys. Sedih, seneng, marah, kesel, menegangkan, semuanya campur aduk. Tapi buat aku masih kurang greget guys. Kalau kalian tahu novel Bendera Setengah Tiang yang udah pernah aku bahas juga, sebenarnya alur cerita novel ini sama novel Bendera Setengah Tiang itu hampir mirip ya, memperjuangkan keadilan. Kalau aku boleh compare antara novel ini dan novel Bendera Setengah Tiang, di novel Bendera Setengah Tiang itu gregetnya tuh dapat banget, dan aku berekspektasi novel ini akan sama gregetnya dengan novel Bendera Setengah Tiang guys. Memang setiap karya itu pasti akan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan setiap orang itu juga pasti memiliki selera yang berbeda masing-masing ya guys. Dan kalau misalnya ada yang tidak sependapat sama aku tentang novel ini ya, it's not a big deal. Aku nggak bilang novel ini jelek. This book is amazing, but it's not my cup of tea. Tapi guys, novel itu juga mengandung banyak pesan moral, yaitu tentang kekuasaan tuh seringkali membutakan kita. Kekuasaan bisa membuat orang menjadi semena-mena, sewenang-wenang. Dan ini tuh cukup relate ya sama yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Tapi aku nggak mau bahas itu, karena itu bukan ranah aku ya review novel aja. Dan menurut kalian gimana guys? Aku juga pengen denger pendapat kalian tentang novel ini. Ada yang udah pernah baca juga? Boleh banget kalian share pengalaman baca kalian di kolom komentar ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu guys video review aku kali ini. Makasih yang mau nonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. And see you to the next video. Bye-bye.